Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu cara kita memandang usia senja. Seringkali kan dianggap sebagai akhir ya. Nah, kita akan coba lihat dari sisi yang beda. Bukan sebagai masa berhenti, tapi justru sebagai masa berbuah. Yuk kita gali bareng-bareng gimana caranya menjadikan sisa hidup kita sebuah mahakarya. Coba deh, kita resapi kalimat pembuka ini. Dalam banget ya. Ini gambaran yang indah sekali tentang sebuah pergeseran. Mungkin visi kita memang melambat, langkah jadi lebih pendek, tapi pandangan kita, wawasan kita justru jadi makin luas. Kita bisa melihat hidup dari sudut pandang yang lebih bijak, lebih jauh ke depan. Jadi inilah inti dari obrolan kita. Di satu sisi ada anggapan umum nih kalau usia 65 ke atas itu masa menepi. Waktunya mundur, istirahat total, udah selesai. Tapi kita mau coba lihat sisi lain yang jauh lebih memberdayakan, yaitu masa berbuah. Di mana semua pengalaman, semua pelajaran hidup kita bisa kita bagikan sebagai sebuah kebijaksanaan. Oke, biar lebih kebayang, ini peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep masa berbuah, bukan berhenti. Terus kita juga akan hadapi realita jujur penuaan. Setelah itu, kita bongkar 6 kunci hidup bermakna. Kita lihat pergeseran dari to do ke to be, lanjut ke beberapa tips praktis, dan kita tutup dengan apa sih arti warisan sejati itu. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, realita jujur penuaan. Karena sebelum kita bisa memetik buahnya, kita perlu paham dulu kondisi tanah tempat kita berpijak. Mari kita lihat kenyataan dari proses menua, bukan dengan rasa takut, tapi justru dengan kebijaksanaan. Nah, fakta pertama, ini kabar baik banget. Menurut data BPS, angka harapan hidup kita di Indonesia sekarang udah mencapai 73,5 tahun. Ini kan artinya kita diberi bonus waktu yang luar biasa ya. Tapi, pertanyaan besarnya bukan lagi berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita mengisi tahun-tahun ekstra itu. Nah ini dia salah satu tantangannya. Data dari Riskesdas menunjukkan kalau lebih dari 60% lansia kita hidup dengan setidaknya satu penyakit kronis. Artinya apa? Artinya umur panjang itu nggak otomatis sama dengan hidup sehat. Jadi fokusnya harus bergeser dari sekedar kuantitas tahun menjadi kualitas hidup di setiap harinya. Selain fisik, ada juga tantangan dari sisi psikis. Data dari WHO menyebutkan bahwa 1 dari 4 lansia ternyata mengalami kesepian yang kronis. Ya wajar sih, kehilangan pasangan, teman-teman yang mulai berkurang, atau rutinitas kerja yang hilang bisa menciptakan kekosongan. Ini realita yang penting untuk kita akui. Tapi jangan pesimis dulu. Di tengah tantangan itu, ada harapan yang luar biasa besar. Riset dari National Institute on Aging menunjukkan lansia yang terus aktif, entah itu belajar hal baru atau ikut kegiatan komunitas, tingkat kebahagiaannya 45% lebih tinggi loh, dan risiko demensianya 30% lebih rendah. Ini bukti nyata, otak yang terus diasah dan hati yang terus terhubung itu jadi kunci. Sekarang kita lihat dari sisi finansial. Ini ada data unik nih di budaya kita. Ternyata hanya sekitar 17% lansia yang hidup dari tabungan atau dana pensiun pribadi. Ini bukan berarti lemah ya, justru ini cerminan kuatnya ikatan keluarga kita. Semangat gotong royong antar generasi itu masih kental banget. Dan poin ini, wow, ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Sebuah studi legendaris dari Harvard selama puluhan tahun menyimpulkan bahwa hubungan yang hangat dan tulus itu adalah kunci utama umur panjang dan kebahagiaan. Bahkan, katanya lebih penting dari gaya hidup sehat. Kekuatan koneksi sosial itu luar biasa. Oke, setelah melihat semua realita tadi, terus gimana dong caranya? Gimana caranya kita beralih dari sekadar bertahan hidup menjadi pribadi yang justru bisa menghidupkan orang-orang di sekitar kita? Nah, jawabannya ada di 6 kunci hidup bermakna berikut ini. Ada 6 elemen kunci yang bisa mengubah cara kita memandang hidup, membuatnya jadi lebih berarti. Ada kejernihan, relevansi, tegangan, validasi, sesuatu yang bisa dilakukan dan pesan yang melekat. Tenang, kita nggak akan bahas semuanya, kita akan fokus ke beberapa yang paling fundamental untuk kita mulai. Pertama, kejernihan. Maksudnya apa sih? Ini adalah soal kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu. Udah bukan waktunya lagi menyesali apa yang hilang, tapi fokusnya adalah bersyukur atas apa yang masih ada di depan mata kita sekarang. Ketenangan batin ini jadi fondasinya. Yang kedua, relevansi. Mungkin kita udah nggak punya jabatan penting lagi, tapi pengalaman hidup kita itu ibarat harta karun. Relevansi di usia senja itu bukan lagi soal otoritas atau kekuasaan, tapi soal kemampuan kita untuk memberi arti, untuk menginspirasi generasi di bawah kita dengan cerita dan kebijaksanaan kita. Selanjutnya, validasi. Ini tentang menemukan nilai diri kita dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Sesederhana merawat tanaman atau menulis catatan harian, itu ternyata bisa meningkatkan kesehatan mental sampai 40%.
Nah, ini nyambung banget nih ke kunci berikutnya yang super praktis, yaitu gimana kita mengubah tindakan sehari-hari jadi sumber makna. Dan ini membawa kita pada kunci bisa dilakukan atau actionable, sebuah pergeseran pola pikir yang menurut saya paling kuat dari semuanya, yaitu bergerak dari daftar to do ke daftar to be. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Dulu, hidup kita kan isinya to-do list ya, daftar tugas, rapat ini, target itu, proyek ini. Nah, sekarang pas semua itu mulai mereda, fokus kita apa? Nah, ini dia perbedaannya. Dari yang tadinya cuma sekedar minum obat tepat waktu, kita ubah fokusnya menjadi pribadi yang menghargai tubuh. Bukan lagi cuma menjaga cucu, tapi menjadi sosok yang penuh kasih dan sabar. Dari sekedar memberi nasihat, menjadi teladan yang lembut. Kelihatan kan? Pergeserannya itu dari aktivitas ke karakter. Kalimat ini benar-benar ngena banget kan? To-do list itu membuat kita terus bergerak, ya, sibuk, tapi to-be list lah yang membuat kita tetap hidup, memberi kita makna dan tujuan yang jauh lebih dalam setiap harinya. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana prakteknya? Mari kita lihat beberapa tips praktis yang bisa langsung kita coba. Tindakan-tindakan kecil aja kok, untuk hidup yang tetap berdaya dan bermakna. Untuk fisik dan jiwa, coba deh mulai dari yang simple-simple. Jalan kaki 15-20 menit tiap hari. Dengarkan tubuh Anda. Kalau capek ya istirahat, jangan merasa bersalah. Coba nikmati keheningan, anggap sebagai teman. Dan yang paling gampang, latih diri untuk tersenyum setiap pagi di depan cermin. Ini latihan jiwa yang ampuh banget. Terus, untuk finansial, sosial, dan makna hidup, coba deh fokus ke rasa cukup, bukan lebih. Secara sosial, jangan putus hubungan, tetap terhubung sama keluarga dan komunitas. Nah, untuk kebermaknaan, coba deh tulis kisah hidup Anda. Itu warisan tak ternilai. Dan terakhir, maafkan orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Ini adalah hadiah terbesar, bukan buat mereka, tapi buat diri kita sendiri. Dan sampailah kita di bagian akhir, warisan sejati. Apa sih yang sebenarnya kita tinggalkan nanti? Bukan harta, bukan jabatan, tapi jejak cinta. Seperti kata pepatah ini, pohon dengan akar terdalamlah yang menghasilkan buah termanis. Kebijaksanaan dan cinta kita, itulah buahnya. Jadi, pada akhirnya, tanda kehidupan yang sejati itu bukanlah seberapa panjang usia kita, tapi jejak kasih yang kita tinggalkan saat kita sudah tiada. Pertanyaannya bukan lagi berapa lama saya akan hidup, tapi mungkin seberapa dalam saya telah mencintai. Terima kasih sudah menyimak.